Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube kita, yaitu Bad Guy Channel. Pada video kali ini melanjutkan video yang kemarin ya, sesuai janji saya, yaitu video ini setelan timer Raiden dan timer 2B3D. Nih kawan-kawan, ada dua. Kawan-kawan bisa lihat sangat berbeda bentuknya kawan-kawan. Kalau dari spesifikasinya sendiri, kalau ini timer yang merek Raiden ini kawan-kawan, dia ada 3 pilihan untuk masukannya atau inputannya, itu yang 12 volt, 110 volt, sama yang 220 volt. Secara fisik dia mempunyai 4 kaki, yaitu ini dia kawan-kawan. Ini dua yang sebelah kiri sebagai kaki inputan atau masukan. Yang ini saya beli dia yang mana dia? Ini input 12 volt. Kalau yang keluarannya ini kawan-kawan, ini bisa 200 sampai 250. Ini dia yang untuk mengontrol nanti keluarannya, yaitu ke lampu atau ke motor, kemana yang ingin diatur lah menggunakan timer ini kawan-kawan. Tadi sekali lagi nih, kalau inputannya menggunakan 12 volt, kalau yang outputnya ini yang keluarannya menggunakan 220 volt atau listrik yang terpasang di rumah lah kawan-kawan. Jadi kalau yang masukannya ini nanti saya gunakan pakai baterai kawan-kawan. Oke, kalau yang ini yang satu lagi timer 2B3D ini, inputannya sama juga menggunakan 12 volt dan keluarannya sama juga menggunakan 220 volt. Cuma bedanya kawan-kawan, kalau yang di sini yang Raiden, dia inputannya ini dia menggunakan input 12 volt, bisa AC bisa DC, berarti dia bisa dikatakan nggak ada kutub positif negatifnya kawan-kawan. Jadi dipasang misalnya dari baterai ini kan, kalau baterai kan ada positif negatif. Jadi kalau ini dia bebas kawan-kawan, mau yang kiri ke kiri, kanan ke kanan, atau kanan ke kirinya, kiri ke kanannya kawan-kawan. Sedangkan yang ini yang timer 2B3D ini, kita bisa lihat sendiri di sini. Kelihatan kawan-kawan, dia ada DC negatif dan DC positif, jadi sudah ditentukan kutubnya kawan-kawan. Nih kalau dibalik jadinya kelihatan kan, DC negatif dan positif. Kalau dibalik ini kan kawan, yang di sebelah atas dia yang positif dan yang sebelah bawah ini dia negatif. Kalau untuk keluarannya sama aja kan kawan, mau yang mana ke pasanya bebas ya, atau ke netralnya. Kalau yang ini juga sama kawan-kawan, cuma kayak tadi bedanya sedikit. Lalu kira-kira yang membedakan dari kedua ini, yang ini dia bisa menentukan berapa hari hidup, hari apa saja hidup, berapa jam, dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Dia sampai ada 16 kali pengaturan lah kawan-kawan. Ini dia 1 2 on off nya sampai ada 16 kali. 16 on off. Sedangkan yang ini sistem pengaturannya tidak seperti itu kawan-kawan. Dia mengatur berapa kali on, berapa menit on, dan berapa menit off. Dan yang membedakannya lagi, kalau yang ini yang Raiden, dia waktu minimal yang bisa diaturnya untuk
hidup mati itu 1 menit. Misalnya kita kayak saya lah butuhnya membuat mesin tetes telur yang supaya motornya itu berputar, supaya pas telur itu membalik dari posisi awal sebanyak 180 derajat ini kawan-kawan. 180 derajat dia butuh waktu 7 detik, sementara yang ini dia minimalnya 1 menit. Jadi otomatis selama 1 menit dia bolak-balik muter, dan mungkin dapat merusak telur lah kalau saya katakan, karena terlalu lama ya kawan-kawan. Sedangkan yang ini dia bisa mengatur waktu sampai ke detik kawan-kawan, bahkan sampai ke mikro detik bisa disetel di sini kawan-kawan. Ya, cuma itu tadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau dari segi harga yang masih lebih yang Raiden ini masih lebih mahal sedikit daripada yang ini, yang timer 2B3D. Cuma kalau dari segi tampilan dan keamanan ya bisa kita lihat ya, inilah kawan-kawan yang dari Raiden kan, dia sudah rapi. Sementara yang ini dia masih PCB, tampilannya masih barbar lah dibilang, masih terbuka kawan-kawan. Bisa dilihat sendiri. Jadi harus lebih hati-hati dalam merangkai yang ini, yang 2B3D, karena dia kan ini jaraknya juga dekat-dekat gitu. Apalagi yang ini, yang bagian output ini kawan-kawan, yang untuk mengatur misalnya lampu atau motornya, harus hati-hati jangan sampai ini belaga 2 kabel, nanti bisa meletup lah dibilang. Kalau yang ini kan yang DC kan lebih kecil, dia nggak begitu bahaya, cuma dia hati-hati juga kawan-kawan. Kalau yang ini kan dia walaupun dekat cuma kan bisa kelihatan lebih aman kan kawan-kawan, lebih safety dia. Dan lagi satu lagi kelebihan ini Raiden, dia ada penguncinya kawan-kawan. Ini lihat, itu kan ada gambar ini gembok itu yang kayak angka 6 itu kawan-kawan. Ini bisa dibuka deh kawan-kawan. Bisa dikunci lagi. Jadi kalau dia selama terkunci, yang apa aja pun dipencet nggak bisa dia nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau dia udah dibuka kuncinya baru bisa. Apa yang mau diatur, hari, nih jam, menitnya, atau ngatur timernya. Tapi kalau dia dikunci gini, ntar ya, ini kalau dia dikunci nggak bisa. Dia kalau untuk membuka dan menutup kuncinya kawan-kawan, ditekan nih tombol C dan R, ditekan sebanyak 3 kali atau 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baru dia terbuka kawan-kawan. Lalu kalau kuncinya gitu juga, 1, 2, 3, 4. Lalu dia bisa ngunci sendiri juga kawan-kawan. Dia tadi kan misalnya dibuka kan, ini kita tunggu nih, pasti dia nanti ngunci sendiri. Jadi supaya bisa dikatakan lebih aman lah. Siapa tahu ada yang jail-jail ya kan, mau kerjain, mau nyetel, dia nggak bisa karena otomatis terkunci. Kita tunggu kawan-kawan. Cukup lama juga ya, mungkin sekitar 1 menitan. Oke, dia akan kunci sendiri itu kan, ada kayak huruf A itu kan kawan, huruf A kecil. Oke, mungkin itulah perbedaan dan kelebihan dan kekurangan dari kedua timer ini. Untuk cara penggunaan atau penyetelannya, yang pertama yang ini aja kawan-kawan, yang timer Raiden. Jadi pertama dia kan gini dalam keadaan terkunci. Jadi untuk membukanya supaya dia bisa diatur atau di reset, nih ditekan tombol CR ini kawan-kawan sebanyak 4 kali tadi ya, 1, 2, 3, 4. Oke, sebanyak 4 kali. Lalu untuk ini kan tadi misalnya udah ada di program nih, udah terprogram sebelumnya lah, entah jamnya atau waktunya. Jadi untuk mereset ini kan ada yang tombol C ini kawan-kawan. Ini tombol C, ini agak masuk ke dalam dia nih.
Dicucuk aja kawan-kawan satu kali. Ini untuk mereset ya kawan-kawan. Oke, dia masuk ke reset, ke menu tampilan awalnya seperti ini kawan-kawan. Week, Monday, ini dia kita nentukan hari. Sekarang hari apa kawan-kawan? Ini kita buat di setelan nih, day, huruf D nih kawan-kawan, D. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Nih sekarang kalau di sini Sunday. Sunday kalau jamnya sekarang di sini jam 22:20. Nah, 20 nih jamnya kawan-kawan. Hours ini day, hari, H ini hours, jam 22. Tadi lihat 20, kita buat 21 aja. 22 nih M, minutes apa ya, minute, pokoknya menit lah. Menitnya lewat 21. Oke, nih satu lagi, ini kan ada tampilan detiknya, cuma detiknya nggak bisa diaturkan kawan. Oke, itu masuk ke tampilan awal untuk menentukan sekarang itu hari apa, jam berapa, dia bisa diaturkan kawan. Jadi nanti kawan-kawan bisa tahu jam berapa aja dia diaktifkan atau dimatikan. Pada saat nggak ada jam kan bisa lihat dari sini kan kawan. Lalu yang kedua, kita masuk kepada setelan timernya kawan-kawan. Tadi kan udah pengaturan jam. Masuk ke setelan timernya, ini terkunci lagi deh. Kita buka dulu. Oke, sudah terbuka. Kita masuk ke ini, ke tampilan timer ini yang ada gambar jam ya kawan-kawan. Oh bukan, ini yang huruf P. Oke, ini ada maksudnya 1 on, 1 off, 2 on, 2 off, 3 on, 3 off, sampai ada 16. Jadi maksudnya ini on off ini kawan-kawan. Kalau yang on ini jam berapa dia hidup, kalau yang off ini jam berapa dia mati. Jadi ada 16. Jadi misal kita buat nih 1 on, tadi pukul 22 ya, kita buat misalnya. Ini dia bisa ditentukan juga hari apa gitu. Ini hari, setiap hari kah, Monday, Tuesday itu kan semuanya hidup kan, atau cuma hari Senin, atau hari Selasa, atau hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau hari Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu, atau Sabtu, Minggu, atau Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis, Jumat, Sabtu, atau ini Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu. Nah ini kita buat setiap hari aja kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa bebas dia ngaturnya kira-kira mau hari apa aja gitu. Jadi saya rasa ini buat lebih cocok jadi ini timer pengingat sih. Dibuat lampu ya kan nanti di sini untuk lampu kamar kawan-kawan. Jadi misalnya ada yang payah bangun ya kan, dibuat lampu ya kedap-kedip gitu, kedap-kedip selama misalnya 1 menit gitu, dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi kan supaya gampang bangun gitu. Kalau untuk timer untuk mesin tas sih saya rasa kurang kawan-kawan, karena jaraknya 1 menit. Ini tuh kunci lagi, kita buka. Oke, kita masuk ke pengaturan yang tadi. Yang pertama ini dia buram. Oke, 1 on kita buat pukul sekarang aja lah kawan-kawan. Sini 22:24. Kita buat onnya 22:26 aja lah kawan-kawan. Misalnya dia tadi, ini kita atur dulu D-nya. Kita buat setiap hari aja kawan-kawan. Setiap hari. Lalu jamnya 22 lewat ini hours, ini tadi
menitnya, menit lewat 26. Oke, on-nya ini dia waktu on-nya. Lalu kita setel waktu dia off-nya. Ini off. Jadi waktu off-nya kita buat misalnya dari 26 tadi, berarti 27 aja kawan-kawan. Kita buat dia setiap hari dari pukul 22 lewat sampai 22 lewat 27 kawan-kawan. Tadi kan 26. Ini lewat 27. Ini misalnya saya hanya menggunakan satu waktu. Jadi misalnya kawan-kawan mau menggunakan ini udah sampai 16 kali on off dalam kisaran waktu 24 jam. Kawan-kawan bisa bebas ngatur. Cuma ini untuk percontohan saya buat satu aja. Oke. Cuma dia ini nggak bisa hidup karena dia belum terhubung ke ini, ke sumbernya kawan-kawan, ini ke baterai. Dia akan menggunakan sumber baterai. Jadi kalau dia mau diaktifkan, dia harus dicobakan ke baterai. Ntar kita cobakan ya kawan-kawan. Ini sudah ada yang saya pasang sama jamnya kawan-kawan. Oh, beda 1 menit. Tapi ini dia belum ada penyimpanannya. Kita setel ulang aja kawan-kawan, karena dia ini masang ininya agak lama. Jadi nanti memakan waktu. Jadi udah saya rakit. Mungkin gambar rakitan ya kawan-kawan. Jadi dia seperti ini kawan-kawan. Ini baterai, ini lampu misalnya kawan-kawan. Lalu ini steker lah misalnya, steker listrik. Jadi ini yang dua kakinya tadi yang sebelah kiri 1 2 ini dihubungkan kawan-kawan. Yang dua kaki sebelah kiri ini dia dihubungkan ke baterai kan ada 2 nih, positif negatif misal. Ini bebas deh kawan-kawan mau dibuat kemana ya, positif misalnya ini ke positif, ini yang ke negatif. Nih 2, ini yang sebelah kiri tadi kawan-kawan, ini yang 2 ini yang masih lepas ya kawan-kawan. Ini ke baterai 2. Oke. Lalu ini ada 2 lagi yang sebelah kanan. Dia jadi kayak kalau kawan-kawan pernah masang saklar listrik gitu. Jadi satu ini dia ke ini yang positif, biasa gini kan yang positif. Sebenarnya kan sama aja, dia cuma biar gampang yang positifnya masuk satu. Ini kan kalau steker listrik kan ada 2 juga kabelnya. Ini yang positifnya masuk ke ini, ke steker. Lalu yang satu lagi kan yang negatif steker ini masuk ke lampu. Ini kalau biasanya ini yang di sini kan yang positif, yang ke sininya yang negatif. Ini kita buat ke positif. Lalu yang dari negatifnya lampu ke negatif ini. Nah, jadi gitu kira-kira kawan-kawan. Kalau yang baterainya, kalau yang ini yang Raiden ini dia bebas yang mana positif negatif, cuma ini biar gampang kita buat aja gini contoh kawan-kawan, positif negatif. Lalu kalau yang untuk ke steker, ini steker, ini bola lampu, dan ini yang di kaki 2-nya ini kawan-kawan, sebelah
sebelah kanan ini ya, ada dua ini kan. Nah ini dua yang sebelah kanan ini. Oke, dari positifnya misalnya ke steker, dari steker ke lampu, dari lampu ke negatif gitu kan kawan. Ini sudah ada yang saya rangkai. Ini dia, ini dua yang ke baterai kan kawan, dua ke baterai. Ini ada dua lagi. Ini dia seperti yang saya katakan tadi. Nih kalau kawan-kawan lihat yang merah, ini lampunya kan kawan. Ini dia, ini lampunya tuh, kan kawan-kawan ini ya, ini lampunya, itu kabelnya. Pokoknya rangkaiannya seperti yang udah saya katakan tadi. Jadi tinggal ini, yang ini ke stekernya kita colokkan ke sini, lalu yang ini, yang dua lagi ke baterai. Kalau ke baterai dia bebas saja kawan-kawan. Oke, kita coba ya. Ataupun kalau kawan-kawan punya power supply, bisa pakai input power supply pun bisa, cuma karena saya nggak ada, jadi saya pakai baterai aja kawan-kawan. Oke, sudah. Lalu ini kita coba colokkan. Oke, kenapa dia tidak hidup? Karena yang ini belum dibuat pengaturan waktunya kapan dia hidup. Cuma untuk mengecek apakah dia bisa hidup atau enggak, ini kawan-kawan ada lihat di atas, ini bacaannya manual, dan di sini ini ada kawan-kawan lihat ada off. Itu yang kita try kawan-kawan. Ini kita tekan yang tombol CR untuk membuka ini gemboknya, lalu ini kita tekan untuk mengubah off-nya ke itu auto. Jadi kalau dia hidup kita ke posisi on. Nah itu ke posisi on, dan ini penunjuk yang di atas ini hidup deh kawan-kawan. Itu kan ada kan on, kita off kan lagi, auto baru off, mati lagi kawan-kawan. Off, kita cek sekali lagi ya, auto on. Nah berarti rangkaian yang kita coba ini sudah pas. Tinggal kita tes ke timernya kawan-kawan. Jadi kalau untuk ke timer ini kita pindahkan dia ke auto kawan-kawan. Itu kan ada auto kan, ini off, auto, on. Jadi kalau auto dia nggak bisa hidup dia kawan-kawan. Dia sesuai pengaturan dari ini waktunya. Sekarang jam 22:32, kita buat 22:33 ya, kita setel kayak yang tadi. Nih, yang 1, 22, setiap hari aja ya. Biar gampang, 22:33. 22:33 sampai 22:34 kita ketikkan kawan. Ini on-nya 33, lalu off-nya 22:34. Oke, aduh kelewatan lagi, nanti kelamaan dia hidupnya biar kelihatan. Sampai 22:34 ya, 34. Oke. Ternyata di sini waktunya sudah kelewatan kan kawan. Waduh, kita ulangi lagi sekali lagi kawan-kawan.
Kita reset aja lah biar gampang. Reset. Oke. Kita buat sekarang hari Minggu, jam ini misalnya aja ya, jam gak apa-apa lah, sesuai jam sekarang aja biar gampang. Jam 22:36. lewat 35 lah. 22:35. Oke. Lalu kita masuk ke ini, ke timer. Kita buat dia setiap hari dari jam 22 lewat lagi 22:37 sampai 22:38 aja kan kawan. sampai 22:38. Oke. Kita tunggukan kawan. Hmm, 30 detik lagi, apakah dia bekerja atau tidak. Ini tadi sudah di posisi auto, harinya sesuai. Oke, kita cek hitungan mundur. 16-15 detik lagi kan kawan, apakah dia bekerja atau enggak. Enam, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berhasil kan kawan. Nih kita tunggu 1 menit ya, sampai lewat 38 tadi kan kawan. Sampai lewat 38, masih ada setengah menit lagi bung. Apakah dia mati sendiri atau tidak, kita tes. Cukup lama juga 1 menit kan kawan-kawan. Inilah makanya kalau digunakan ke penetas telur dia terlalu lama, nanti telurnya diputar, terakhir terganggu lah. Makanya saya bilang tadi kurang baik direkomendasikan untuk penetas telur kawan-kawan. Oke, 2, 1. Oke, mati. Berarti berhasil ya kawan-kawan. Mungkin demikianlah sekilas tentang nih timer Raiden ini. Cuma gara-gara udah, kalau ada yang kira-kira mau ditanya sama kawan-kawan tentang ini, bisa nanti di chat di kolom komentar kawan-kawan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oh ya, kalau yang ini, yang timer 2B3D nanti kita buat di video berikutnya kawan-kawan, gara-gara ini sudah kepanjangan saya pikir. Oke kawan-kawan, goodbye.